Halo pemirsa, senang sekali kita bertemu kembali di reportase weekend kali ini bersama kami dari studio di Washington DC. Saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekend Anda berjalan menyenangkan dan semua plan berjalan lancar. Nah, kalau weekend ini di Amerika Serikat itu lagi rame-ramenya apa Ian? Ya, karena inilah merayakan akhir dari musim gugur, berarti ada Halloween di sini. Nah, betul. Semuanya siap-siap dengan kostum yang menyeramkan, tapi tidak hanya menyeramkan, tapi banyak juga yang lucu-lucu ya. Betul. Ya, dan kalau misalnya lagi musim pemilu kayak gini, kostum dari calon presiden tuh laku keras ya. Semuanya mau jadi capres. Banyak, karena memang harus kreatif, tidak hanya untuk kostum menyeramkan, tapi juga harus kreatif dan itu biasanya banyak menarik perhatian. Dan pemirsa, tentunya banyak sekali liputan menarik dari reportase weekend yang akan kami sampaikan kepada Anda semua. Kota New York, Amerika Serikat menyambut Halloween dengan menggelar parade kostum anjing. Anjing-anjing ini mengenakan kostum unik, mulai dari Cinderella hingga kostum menyeramkan. 3 maraton utama dunia yaitu Berlin, Chicago, dan New York berlangsung di musim gugur. Cara ikut serta kalau tidak menembus kualifikasi waktu atau lotre melalui pengumpulan dana. Mengapa para pelari memilih jalur ini dan apa manfaatnya bagi organisasi yang melakukan pengumpulan dana melalui lomba lari? Perayaan Halloween di musim gugur kembali diwarnai tingginya pembelanjaan konsumen Amerika. Meski konsumen tetap berhemat di tengah tingginya inflasi. Berbagai tips beredar di antara konsumen dan orang tua anak untuk membeli kostum lebih terjangkau, sambil juga mengurangi dampak lingkungan perayaan ini. Pemirsa, di penghujung musim gugur dan juga menjelang musim dingin di Amerika, acara yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang sebenarnya adalah Halloween. Dan tidak hanya mereka berlomba-lomba dengan kreativitas mereka untuk mengenakan kostum, buat mereka diri sendiri, tapi juga ternyata untuk hewan peliharaan mereka. Betul, ini merupakan sebuah tradisi pemirsa. Jadi parade kostum anjing selama Halloween ini salah satunya yang terkenal adalah yang berlangsung di kota New York pemirsa. Kita saksikan liputan berikut ini. Mulai dari Cinderella sampai laba-laba. Anjing-anjing peliharaan ini meramaikan kawasan East Village, New York pada pertengahan Oktober. Hello. We are Cinderella. Right, Genji? Parade anjing Halloween Tompkins Square sudah berjalan selama 34 tahun dan tahun ini diikuti ratusan anjing dan ditonton oleh ribuan pengunjung. It was a bit difficult, but we made it. We're here. They're stunning, they're gorgeous, they're living their best lives. She's really good with other dogs. So even when another dog barks at her, she kind of sits there quietly, looks at them patiently, never argues with anyone else. She's just a she's a happy-go-lucky doggy. Yeah, and she's a serial killer today. So watch out, she'll get you with her little knife. Sejumlah pemilik anjing memberi penghormatan kepada kota New York dengan ikon-ikon khas seperti pedagang hot dog. We wanted to do something very iconically New York. Yang lain mengenakan seragam The Yankees, tim baseball kebanggaan kota New York. His name is Gremlin. He's rocking a Jeter's jersey. We represent the Yankees. We're gonna sweep the Mets if we go on a Subway series. Atau ada juga kelompok hip hop Run DMC dari Queens, New York. No, he loves Run DMC, the music. He dances around the house. So that's why he customized his shirt. So it's he wanted to be part of the band. Tak sedikit pemilik anjing yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mendandani peliharaannya. I glued all the Swarovski crystals on the shoes, one by one. A mother's love. Parade ini tidak dipungut biaya, namun seluruh pemilik anjing harus mendaftar terlebih dahulu. He's a chow chow that we shaped like a lion, and the groomer did a phenomenal job, and I'm the zebra.
He's the predator and prey. Seluruh peserta kemudian berjalan menyusuri kawasan East Village dalam parade selama 2 jam. Parade ini berawal dari penggalangan dana untuk membuat taman untuk anjing pertama di The Big Apple. Tahun 90-an, sukarelawan akhirnya berhasil kumpulkan dana dan membangun taman pertama khusus untuk anjing di kota New York. Dan seperti halnya parade untuk anjing yang memang untuk memeriahkan Halloween, rumah-rumah di kota New York ikut memeriahkan dekorasi khas Halloween untuk akhir Oktober ini. Dari New York City, Randy Wijaksana, VOA. Kreatif sekali ya ternyata ya, dan juga memang acara itu tidak hanya ada di kota New York, di tempat saya tinggal juga ada parade untuk kostum Halloween ini untuk hewan peliharaan. Dan yang menarik di akhir parade disediakan treats untuk anjing-anjing ataupun juga kucing peliharaan bisa ini. Nge-snack ya, trick or treat juga seperti orang-orang, seperti anak-anak. Ya pemirsa, masih banyak liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Halloween merupakan sebuah perayaan yang sangat populer di Amerika Serikat, pemirsa. Bahkan Asosiasi Peritel Nasional Amerika Serikat mencatat bahwa ada sekitar 72% warga Amerika yang ingin merayakan Halloween setiap tahunnya. Nah, nilai belanja juga mencapai 11,6 miliar dolar. Ini jumlah yang luar biasa, cukup fantastis. Ternyata juga beredar sekarang tips-tips juga online, daring, dan dari komunitas bahwa untuk berbelanja Halloween itu tidak perlu mahal, cukup dengan yang terjangkau, ataupun juga menggunakan daur ulang dan dampaknya juga diturunkan terhadap lingkungan. Halloween telah menjadi tradisi lama di Amerika Serikat, sebelum juga diperingati di banyak negara lain, menggabungkan hal-hal mengerikan dengan perayaan pergantian musim, dari musim gugur ke musim dingin. There's definitely a tension in Halloween between fear and fun. Dressing up is fun, candy is fun, going out with your peers or staying in with your peers is definitely fun. But the things that people dress up as, at least some of those things, are scary things. Halloween juga mendongkrak pembelanjaan konsumen. Since COVID, we have seen Halloween spending increase approximately 50%. It's gone from about $8 billion at that point to forecast of $12 billion this year, and 50% increase. And that's not characteristic of other holidays as well. Tapi angka tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya inflasi membuat banyak konsumen berhemat. A great tip to save money on a costume is to go thrift shopping. Thrift shopping, and you can take any amount of clothing that you have and be a zombie by ripping it up and throwing some powder on you. Satu kiat hemat lain adalah membuat sendiri kostum. There's webinars right now online all over the place that you can go and learn how to sew and make an affordable costume. There's a website called HalloweenCostumes.com, and they have from baby sizes to extra large plus sizes. Beragam website menawarkan pencarian barang bekas. Tak hanya untuk berhemat, tapi juga untuk mengurangi sampah pakaian yang menjadi masalah lingkungan serius. Di antaranya Benny. We've heard from someone a little bit ago that her and her partner are doing Taylor and Travis. And you go on, you're like, okay, I don't want to spend $200 on a Travis Kelce NFL jersey. There's actually hundreds of those available on secondhand sites right now for way discounted. And so why not get the real thing at a lower price? You're not going to reuse a really cheap plastic thing. But if you go out and you want to be Elle Woods from Legally Blonde, you can type, hot pink fur jacket into checkbenny.com. We'll show you a bunch of options. And those are things that, because they're higher quality, you're more likely to want to wear again or integrate into your wardrobe in some other way.
Satu lagi pertimbangan lingkungan, untuk kostum anak biasanya hanya dipakai sekali saja, lalu setelah itu sang anak sudah terlalu besar untuk mengenakannya tahun selanjutnya. Selain berbelanja kostum Halloween, konsumen Amerika Serikat juga membeli berbagai dekorasi menyeramkan seperti kerangka raksasa di belakang saya ini dan menghiasi rumah mereka untuk siap didatangi oleh para trick-or-treaters, anak-anak yang memakai kostum dan meminta permen. Dan tidak seperti kostum anak-anak, dekorasi ini masih bisa digunakan ulang tahun selanjutnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya memang caranya yang termudah adalah membudayakan lungsuran pemirsa. Jadi misalnya kostum yang sudah tidak kita pakai lagi, kita lungsurkan untuk teman atau keluarga dan sebagai akibatnya nanti kita akan membentuk budaya melungsurkan tadi. Jadi kita juga akan dapat nantinya lungsuran kostum yang berbeda untuk tahun depan. Nah sekarang pemirsa, waktunya untuk menyimak yang viral-viral dari dunia entertainment. Ya, dari VOA Entertainment Update pemirsa, ada kabar dari seniman grafis Indonesia, Pinot, yang baru saja merilis buku di New York. Serta ada kabar seru nih dari K-pop Rose yang baru saja sign untuk record label dari Amerika. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, seniman viral asal Indonesia, Pino, kembali mencuri perhatian dunia seni. Baru-baru ini dia merilis sebuah buku baru yang menampilkan karya-karya ikoniknya sepanjang karir. Check out eksklusif interview VOA bersama Pino dan keluarganya. Seniman dan animator Indonesia yang tinggal di kota New York, Wahyu Ikhwandardi atau biasa disebut Pinot, sangat terkenal dengan estetik pixel art. Pinot memanfaatkan berbagai macam medium, mulai dari handphone, komputer, hingga game konsol kuno untuk menciptakan ratusan ilustrasi yang menggambarkan kehidupan kota yang ramai, avatar-avatar yang penuh nostalgia, serta ikon-ikon pop culture termasuk Star Wars dan musisi terkenal seperti Childish Gambino dan band 21 Pilot. Namun, sebuah tragedi muncul. Pada bulan Juni 2022, Pinot menderita stroke yang membuatnya koma selama 2 minggu. Waktu Papin koma tuh aku inget, aku bilang ya, emang Papin koma, terus udah no hope gitu ya. Itu kan opsinya dari rumah sakit adalah mau cabut alat atau mau diteruskan perawatannya. Waktu itu aku ditanya, kamu mau seumur hidupnya dia tuh ada di tempat tidur terus nggak ngapa-ngapain? Jadi itu pilihannya. When I see Papin in the hospital, I'm like, there's no way he's just gonna give a feeling in me, an instinct. Yeah. That makes me think he's not gonna just die right there. Mereka semua ini yang meyakinkan aku kalau no Mamin, don't give up. Papin bakalan balik lagi gitu. Itu mereka tuh yakin banget ngomong kayak gitu. Meskipun begitu, hal tersebut tidak menghentikannya untuk terus menghasilkan karya-karya pixel. Bahkan sebagai bagian dari terapi pemulihannya, Pinot harus belajar menggunakan tangan non-dominan untuk mendesain karyanya. Bekerja sama dengan publisher Inggris bergengsi Idea, Pinot baru-baru ini merilis buku berjudul Pinot the Book. Buku sepanjang 244 halaman ini memperlihatkan karya-karya pixel ikonik selama karirnya. Buku ini sempat ditampil dan dijual di toko mode ternama Dover Street Market, di mana Pinot bersama keluarganya hadir untuk bertemu fans dan memberi tanda tangan. Buku itu tuh sebenarnya menggambarkan tentang meaningnya ya, menurut kami sih itu menggambarkan tentang hope, menggambarkan tentang kegigihan hidup. Tapi target dengan buku ini ingin menunjukkan aja sih ke orang banyak bahwa dengan segala keterbatasan itu kita tetap bisa menghadirkan sebuah karya. Bagi keluarga Pinot yang dikenal sebagai The Neverland Family, Pinot menjadi simbol kreativitas, kesabaran, dan kegigihan dalam kehidupan mereka. Every time there's something that, for me, when I'm going through something, I always get over it. So whenever I'm feeling like just down, I just believe that it's just another hurdle that I'll pass. Buku Pinot sudah bisa dibeli di online dan standby di toko buku Indonesia.
Bintang K-pop terkenal Rosé baru saja menandatangani sebuah kontrak baru dengan record label bergengsi di Amerika Serikat. Dan langsung ada kabar baik untuk para fansnya loh. Penyanyi K-pop dari grup legendaris Blackpink, Rosé, baru saja mengumumkan di Instagramnya tentang debut album solo berjudul Rosie yang akan dirilis pada tanggal Desember 6, 2024. Berita ini datang hanya seminggu setelah Rosé bergabung dengan record label bergengsi Amerika Serikat Atlantic Records, mengikuti langkah artis-artis pop lainnya seperti Bruno Mars, Charli XCX, dan Ed Sheeran. Menurut Rosé, judul album Rosie itu adalah nama panggilannya dari teman-teman dan keluarga dekatnya. Alasan dia memilih judul ini adalah karena dia ingin para fans untuk merasa lebih dekat dan intim dengannya saat mendengar album ini. Berisi 12 lagu, Rosé mengaku bahwa awalnya lirik-lirik di album ini ditulis sebagai jurnal pribadinya setelah menyelesaikan tur dunia Blackpink Born in Pink. Baru-baru ini, Rosé merilis lead single untuk album tersebut, Apathy, hasil kolaborasinya bersama pop singer Bruno Mars. Rosé juga mengajak para fansnya untuk mengikuti akun Instagram barunya @vampireholly untuk mengikuti kabar terbarunya serta momen-momen lucu dari timnya. Waduh, saya semangat banget untuk lihat perkembangan Rosé sebagai solo artist. I cannot wait to hear the album. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gener Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Pemirsa, kami sempat kaget sebenarnya ketika mendengar bahwa Pinot, seniman grafis artis terkenal Indonesia ini sempat sakit dan kesehatannya menurun. Tapi kita melihat bahwa dia semakin sehat sekarang dan semangat terus Pinot dan sukses terus untuk bukunya yang baru diluncurkan. Ya, sudah berkarya lagi ya, luar biasa. Dan tadi juga ada kabar dari Rosé yang pasti Anda sudah tidak asing lagi. Apathy. Itu emang viral banget dan juga sempat di-ban sementara sih ya di South Korea atau di Korea Selatan karena anak-anak lagi musim ujian waktu itu, jadi nggak boleh kebanyakan katanya. Nah, tapi kita tunggu kabar selanjutnya dari Entertainment Update di episode mendatang pemirsa. Nah, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, kembali lagi di Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Kegiatan akhir pekan memang banyak sekali yang bisa dilakukan dan terutama kegiatan berolahraga menjadi salah satu yang favorit. Olahraga berlari juga menjadi salah satu yang favorit dan ini menjadi tren juga untuk ikutan lari maraton. Banyak pelari-pelari yang juga ikutan di acara maraton tidak hanya di dalam negeri tapi juga di berbagai tempat internasional. Ada berbagai cara sebenarnya untuk bisa ikutan lomba-lomba maraton yang event besar seperti ini ya. Betul, tapi biasanya orang-orang bisa mengikuti dengan cara pengumpulan dana, Ian. Jadi fundraising ini memang juga sekaligus bermanfaat lah ya, nggak cuman kita bisa lari, tapi juga bisa berkontribusi kepada organisasi lainnya. I had to raise about $3,000. Si Wei Luo adalah pelari Amerika di Rockville, Maryland yang akan mengikuti New York City Marathon November tahun ini. Ia mendaftar melalui jalur pengumpulan dana atau charity bagi organisasi Team for Kids yang menyediakan berbagai aktivitas dan kegiatan bagi anak-anak di kota New York agar sehat dan aktif. I first post on social media. I contact my friends and relatives and let them know this is what I'm doing. Because New York City is my second hometown. I came to United States when I was 17. And I started my high school over there. New York has a
special, place in my heart, and I really want to do something with my love for New York. Mengumpulkan dana bagi organisasi nirlaba adalah salah satu cara mengikuti maraton utama dunia seperti New York City Marathon. Menurut Siwei, peluangnya lebih besar daripada melalui jalur lotre ataupun kualifikasi waktu, walaupun perlu usaha ekstra untuk mengumpulkan sumbangan. Melalui lomba lari, organisasi nirlaba seperti Team for Kids di New York berhasil mengumpulkan lebih dari $100 juta sejak 2002. Plan International adalah organisasi nirlaba di London yang beroperasi di 80 negara, termasuk Indonesia sejak 1969. Program-programnya terkait dengan pemenuhan hak anak seperti pencegahan stunting, penyediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Di Indonesia, organisasi ini mengadakan pengumpulan dana melalui lomba ultramaraton Jelajah Timur. Seperti dijelaskan Dini Widyastuti, Direktur Eksekutif Plan International Indonesia. Jadi di Plan Indonesia kami ada annual charity run namanya Jelajah Timur yang kita sudah lakukan 5 tahun dan ini akan jadi tahun ke-6 di bulan Oktober 2024 ini. Dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan sarana air bersih di desa-desa di Indonesia Timur, terutama di NTT. Para pelari mengumpulkan sumbangan mulai dari 10 hingga 250 juta rupiah. Setiap tahun, dana yang terkumpul mencapai 2 hingga 2,5 miliar rupiah. Herwan Eng, pekerja lepas bidang keuangan yang mulai berlari sejak 2013, adalah salah satu pelari Jelajah Timur. Ia juga pernah mengikuti maraton utama dunia melalui pengumpulan dana, yaitu Boston Marathon sebesar $10.000. Challenge dan perjalanan untuk mendapatkan ini ya, target yang kita fundraise itu sangat fulfilling gitu. Sama fulfillingnya dengan saat menginjak garis finish di 42 kilo ya. Itu kemudian untuk purpose tertentu bahwa kita bisalah berbuat sesuatu untuk impact hidupnya orang lain gitu sih. Hal serupa juga dirasakan Lydia Isnanto, pelari Indonesia di Austin, Texas. Ia mendukung pengumpulan dana untuk teman pelari yang ikut Boston Marathon. Because it's for kids and supporting for a good cause. I'm grateful to be able to support her, even though that might not be much. Manfaat dana yang terkumpul membuat para pelari ini tak merasa malu saat meminta sumbangan. You have to talk to people about the goals, and you have to let people know this is what you believe in, and then they believe in you to participate with the marathon. Yang menyatukan mereka adalah niatannya untuk berbuat baik melalui lari. Dari Rockville, Maryland dan Jakarta, Indonesia, Dania Iman, Ahadian Utama, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, ternyata tidak hanya untuk biaya-biaya tadi untuk misalnya untuk fundraising dan segala macam, ternyata ada biaya lainnya memang tidak bisa dibilang murah. Tapi kan ada amalnya juga ya. Yang jadi penting fokus sebenarnya. Iya. Kita yang penting dalam berolahraga fokus untuk kesehatan dan tidak hanya untuk gengsi, pemirsa. Betul. Oke, pemirsa, senang sekali kami telah menyampaikan liputan-liputan menarik dari Reportase Weekend. Sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Aryatno Budianto mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan di Reportase Weekend berikutnya dari VOA Washington DC. Dadah!